Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa. Oh yeay. Wah, Helga, Ya. ada sukacita hari ini? Ada dong. Iya ya, kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan hari ini. Kita sudah diberkati, sudah dijaga. Nah, kini saatnya kita mau memuji Tuhan ya. Nah, mari kita mau memuji Tuhan. Nah, pujian ini mengatakan bahwa setiap hari kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Mari sama-sama kita akan nyanyikan Day by Day I'm Learning to Love You. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami memulai ibadah ini. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Semoga ibadah ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kamu mau mengatakan aku istimewa ataupun tidak, aku tetap istimewa karena Tuhan mengatakan aku istimewa, aku miliknya dan aku berharga di matanya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ku Istimewa. Tapi ku hanya dengar apa kata
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian. Nah, mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu Kita Mengasihi Tuhan. Ya, kita mau memberikan hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power above you. I will give my mind, my soul, and my heart for you, oh my Lord. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Jesus, I love you, I want you more and more. Jesus, I love you, I want you more and more. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Lause Claudia akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa kami dengar dengan baik dan tersimpan baik dalam hati kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa tersampaikan baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang kami bawa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Wah. Nah, hari ini Lause akan mengajak kalian untuk melihat suatu daerah di mana keturunan Yakub dan anak-anaknya tinggal. Wah, kira-kira adik-adik tahu tidak di mana mereka tinggal? Coba Lause dengar sebelah sini. Coba sebelah sini. Wah, benar sekali. Yaitu di Mesir. Pintar sekali adik-adik di rumah ya menjawab. Bertahun-tahun keturunan Yakub hidup di tanah Mesir. Mereka memiliki anak, cucu, dan cicit. Kelihatannya mereka sangat senang tinggal di sana. Mereka juga lupa akan janji Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Bapak Abraham. Adik-adik di rumah pasti tahu kan siapa Bapak Abraham? Nah, Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepadanya dan kepada keturunannya. Namun Allah tidak melupakan janjinya kepada umatnya. Allah memberkati mereka semakin bertambah banyak, sama seperti pasir di pantai dan bintang di angkasa. Itulah janji Tuhan kepada Bapak Abraham, Raja Mesir yang disebut Firaun.
merencanakan hal jahat kepada bangsa Israel, yaitu menjadikan bangsa Israel menjadi budak, memaksa mereka bekerja keras, membuat batu, mengangkat pasir, membangun kota-kota bagi mereka. Wah, kejam sekali ya bangsa Mesir ini. Walaupun Firaun bersikap jahat kepada bangsa Israel, yaitu umat Allah, tapi Allah menempati janjinya, yaitu semakin banyak bayi yang dilahirkan dalam keluarga Israel. Wah, adik-adik, bahkan dalam masa yang sulit, Allah sedang mengerjakan rencana dan janjinya untuk membuat keturunan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan istimewa. Adik-adik, kelihatannya Firaun mempunyai rencana jahat lagi untuk bangsa Israel. Katanya ada terlalu banyak bangsa Israel yang tinggal di sini. Mereka akan merebut negeri kita. Kita harus menghentikan mereka. Bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Wah, jahat sekali ya bangsa Mesir ini. Firaun tidak tinggal diam adik-adik. Ia membuat peraturan baru bahwa setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam keluarga Israel harus dibunuh. Wah, sungguh kejam sekali ya. Kalian dengar tidak? Wah, ada tangisan bayi. Wah, seorang bayi yang sangat imut dan sangat tampan telah lahir di sebuah keluarga yang mengasihi Allah. Ibu dari bayi ini tidak mau bayinya meninggal. Ia berkata, kita harus menyembunyikan bayi ini di rumah kita. Jangan beritahu siapapun ya. Shh. Terus Miriam, saudara perempuannya, dan Harun saudara laki-lakinya menyembunyikan rahasia itu. Ketika bayi kecil itu bertumbuh dan semakin besar, suara tangisannya semakin keras dan suka berceloteh. Shh, shh. Jangan menangis, orang akan mendengar tangisanmu. Lalu ibu bayi ini mendapatkan ide. Dia tahu bahwa Allah akan memelihara bayinya. Ibu tersebut mengambil rumput-rumput yang panjang dan kuat yang disebut alang-alang. Dia mengikat alang-alang itu menjadi satu untuk membuat keranjang. Dia melapis keranjang itu dengan sesuatu sehingga air tidak bisa masuk ke dalamnya. Keranjang itu seperti sebuah perahu kecil. Ibunya dan Miriam, kakak perempuan bayi ini, membawa bayi itu ke sungai. Lalu bayi itu ditaruh di dalam keranjang di atas air dan disembunyikan di balik alang-alang. Adik-adik, ini adalah tempat persembunyian yang bagus. Miriam, kakak bayi itu juga bersembunyi di pinggir sungai untuk mengawasi adiknya. Kemudian datanglah putri raja hendak mandi di sungai pada saat itu. Ia melihat sebuah keranjang mengalir melintasi hadapannya. Lalu ia pun memanggil pelayannya, "Pergilah, ambil keranjang itu." Lalu putri raja melihat bayi kecil yang mungil tersebut menangis dan ia pun berkata, "Kasihan sekali bayi kecil ini. Dia pasti bayi orang Israel." Miriam melihat bahwa putri raja itu menyukai adik laki-lakinya, lalu ia berkata kepada putri itu, "Apakah putri ingin saya carikan seorang ibu untuk membantu mengurus bayi ini?" "Baiklah," kata putri raja. Segera Maryam berlari memanggil ibunya sendiri. Putri raja itu menamai bayi itu Musa. Musa yang berarti saya mengambilnya dari air. Betapa senangnya Miriam dan ibunya bahwa Musa tinggal bersama keluarganya selama 4 atau 5 tahun. Bayi ibunya itu memberitahu anak itu tentang Allah, tentang bagaimana putri raja mengambil ia dari air. Di kemudian hari, Musa pergi untuk hidup di istana dengan putri itu dan ia menjadi anak angkatnya. Allah mempunyai tugas
khusus untuk Musa. Adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak tugas Musa itu apa? Benar sekali, yaitu memimpin orang Israel. Jadi, Allah menyelamatkan Musa dari kematian dengan cara yang begitu luar biasa. Dia membawa dia ke istana Firaun. Di sana genaplah rencananya, memimpin orang Israel sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, sama seperti Allah memiliki rencana istimewa untuk Musa dan anak-anak Israel, Allah juga memiliki rencana yang istimewa untuk kita semua. Allah adalah Bapa yang pengasih, yang memimpin, menuntun, dan menjaga anak-anaknya. Kita juga dapat merasakan aman di dalam penjagaan Bapa kita, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, saat kita bermain, dan di mana saja. Allah mau kita percaya dan taat kepadanya. Di dalam firman-Nya, Allah telah mengatakan kepada kita apa yang harus kita percaya dan bagaimana kita hidup. Seperti taat kepada orang tua, saling mengasihi, saling membantu teman, saling membantu orang tua, dan sebagainya. Dan juga Allah berjanji untuk menolong kita mengerti firman-Nya dan menaatinya. Nah, adik-adik, mari kita mencari tahu dari mana datangnya pertolongan kita. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1-2. Yang bunyinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, dari manakah datangnya pertolongan kita? Ya, Raja perkasa atas seluruh ciptaan adalah penolong kita. Kita dapat mengandalkan Allah untuk memelihara dan membimbing setiap kita anak-anaknya. Hari ini, Losop punya tugas untuk adik-adik di rumah, yaitu ayat hafalan. Untuk kelas kecil, mari kita buka Mazmur 9 ayat 2 bagian A ya, yaitu aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Losop ulangin ya, ini ayat hafalan untuk kelas kecil. Kita buka Mazmur 9 ayat 2 bagian A. Oke, sekarang ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas tengah. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1-2 yang bunyinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat ya, kelas besar dan kelas tengah ayat hafalannya terambil dari Mazmur 121 ayat 1-2. Oke, kita aminkan cerita firman Tuhan kita kali ini. Mari adik-adik di rumah duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau mengakhiri ibadah kita dan mengakhiri cerita firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, hari ini Tuhan kami selesai melakukan ibadah kepada Tuhan, ibadah kami bisa kami terus ingat dalam pikiran kami. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang menerima, biarlah anak-anak-Mu ini dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa anak-Mu yang kami bawa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tolong persembahannya disiapkan ya. Nah, nanti minta papa mama untuk membawa persembahannya ke gereja. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke. Mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan.
Nah adik-adik, mari kita sama-sama mau berdoa sekaligus doa syafaat ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan menolong, memberkati persembahan kami supaya dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami untuk terus menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah, kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan, kepintaran, kekuatan supaya bisa belajar secara online dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami supaya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negara kami. Kami juga untuk berdoa untuk gereja-gereja, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati. Berdoa untuk para misionaris juga Tuhan, dimanapun mereka berada, ke pelosok-pelosok Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat, kekuatan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Biar ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless